Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Kembali kami membuat sebuah tutorial yang merupakan kelanjutan dari video sebelum ini terkait masalah Dapodik versi 2022D. Seperti janji kami tadi bahwa kami akan membuat solusi ataupun cara agar invalid yang diakibatkan oleh versi terbaru bisa terselesaikan. Kita tidak membuang waktu, langsung saja ke aplikasi kita masing-masing. Nah, di sini kebetulan kami sudah mengklik semua data yang invalid yang disebabkan oleh pembaharuan aplikasi versi 2022D. Setelah kita perhatikan, yang paling dominan di sini adalah bagian sarana dan prasarana. Dilihat dari kolom yang lain itu tidak mengalami invalid ya, tapi di sini yang paling dominan sekali itu adalah di bagian sarana dan prasarana. Oke, untuk yang pertama terlihat bahwa di Dapodik saya ya, nanti juga rekan-rekan juga menyesuaikan dengan data-data yang invalid di aplikasi Dapodik kawan-kawan masing-masing, dan tetapi langkah dan caranya itu sama dengan video yang saya buat ini. Nah, di sini yang pertama terlihat bahwa data bangunan dengan nama bangunan, ini sekolah saya, antara panjang dan lebar tidak sama dengan luas tapak bangunan yang diinputkan. Di sini tertulis bangunan ya, jadi kita harus membuka bangunan ya. Caranya seperti biasa, kita buka menu tanah bangunan, kemudian kita pilih bangunan di bawah, kita klik, kemudian kita ubah. Di sini tadi luas itu tidak sama ya, jadi luas tidak sama, berarti menurut rumus matematika itu luas itu rumusnya panjang kali lebar ya. Jadi panjangnya di sini kebetulan 63, dan lebarnya 6 meter, kemudian luasnya ini adalah 63 kali 6. Kita lihat, ternyata 63 kali 6 ini hasilnya bukanlah 42 ya. Disitulah letak daripada menjadi invalid ya. Jadi kita langsung menggunakan kalkulator. 63 kali 6 yaitu 378 ya. Jadi langsung kita rubah 378. Oke, kemudian kita simpan. Ya, di sini sudah berubah ya, ini sudah berubah. Kemudian kita cek ke validasi apakah berhasil atau tidak ya. Yang di bagian ini tadi ya, kita refresh. Oke, setelah kita refresh ternyata invalid pada luas luas bangunan tadi sudah hilang ya, sudah hilang. Jadi kawan-kawan semuanya, bila ada terjadi seperti itu, maka ini harus kita isi. Luas itu adalah
panjang dikali dengan lebar ya. Jadi ini rumus matematika. Begitu juga dengan tanah ya. Jadi apabila rekan-rekan juga mengalami invalid di bagian tanah, juga dipastikan panjang kali lebar ini harus diisikan di luas tanahnya ya. Jadi ini adalah rumus hasil dari panjang kali lebar ya. Itu juga dengan bangunan. Oke, kita lanjut ke data invalid berikutnya. Ini di dapodik saya, yaitu alat dengan jenis sarana transformator yang berada di ruang lab fisika itu belum diisi ya. Jadi kita harus ingat ya nama jenis sarananya, kemudian di mana sarana itu berada ya. Di sini adalah jenis sarana transformator yang berada di ruang lab fisika. Kita lihat di bagian alat ya. Jadi kalau dia di alat, kita lihat di bagian alat. Kalau dia di bangunan atau tanah, dilihat di bagian tanah dan bangunan. Kita lihat di alat bangunan. Oke, kemudian kita pilih tadi nama ruangnya itu lab fisika ya. Jadi untuk memudahkan kita searching saja. Kita ketik saja fisika ya. Ini hanya untuk memudahkan kita dalam melakukan penelusuran. Kemudian kita pilih lab fisika tadi. Oke, kemudian kita klik tambah di sini ya. Di bagian kiri kita klik tambah supaya muncul semua alat-alat yang berada di ruang lab fisika. Tadi namanya transformator. Kita lihat transformator. Nah, ini teman-teman ya, transformator bisa dilihat di monitor. Oke, ini transformator, nama jenis sarananya transformator yang tadi mengalami invalid. Kemudian setelah kita klik transformator atau cetak, kita pilih menu aksi. Nah, di sini ya. Jadi caranya kita klik yang invalid, kita klik atau kita centang. Kita centang, kemudian kita masuk ke bagian atas menu aksi, kemudian kita klik menu periodik. Nah, di sini totalnya itu jumlahnya, kemudian jumlah like-nya ini maksudnya baik ya, mungkin salah ketik dari dulu tidak berubah, jadi kita sesuaikan saja ya. Jadi sini jumlahnya 1, kemudian jumlahnya juga di bawahnya 1. Kemudian kita simpan ya. Oke, kita kembali ke validasi. Kita lihat ini transformator. Kemudian kita refresh. Nah, setelah begini sudah hilang semua ya. Sudah hilang semua. Jadi begini teman-teman, rekan semuanya. Tadi setelah saya cek di bagian ruang alat angkutan lab fisika. Nah, di sini kalian terlihat ya. Di sini terlihat. Oke, kita kecilkan dulu ya, biar terlihat semuanya. Nah, di sini ini adalah transformator yang saya isi tadi ya, teman-teman. Transformator yang saya isikan tadi. Di sini terlihat di bawah, ya, yang saya centang. Nah, di sini transformator yang saya isikan tadi. Jadi jumlah totalnya 1, jumlah like-nya atau baiknya itu 1 ya. Oke, nah kemudian berhubung karena di bagian atas ini banyak keterangan yang belum diisi ya, jumlah total belum diisi, jumlah like belum diisi ya, kemudian jumlah kerusakan juga belum diisi ya. Nah, di sini kita isikan saja semuanya rekan-rekan. Karena apa? Karena yang semua yang data yang belum terisi ini pasti ada di kolom invalid ya. Di sini pasti ada ya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi capek bolak-balik ya. Jadi diisikan saja ya. Setelah kita lihat, kita cek tadi yang di sini ya, yang ini saya betulkan tadi transformator. Nah, dan sini kolomnya sudah terisi 1, kemudian jumlah like-nya 1, kemudian jumlah rusaknya 0. Nah, kebetulan di bagian atas ini semuanya, di bagian atas yang belum kolom yang jumlah total ini ada tulisan belum diisi atau jumlah like-nya belum diisi, juga jumlah rusaknya belum diisi. Kemudian kita isikan saja semuanya.
agar nanti kita tidak capek bolak-balik, karena nanti yang belum diisi ini contohnya alat pemadam kebakaran ya, di sini nomor satunya alat pemadam kebakaran. Nah di sini kita geser ke kanan itu keterangannya belum diisi, jumlah lainnya belum diisi, kemudian jumlah kerusakannya belum diisi. Nah ini diisikan saja semua ya, karena nanti yang belum diisi ini pasti ada pada kolom validasi di kolom invalid. Oke, kemudian kita isikan saja langsung ya, kita isikan saja dan agar nanti kita tidak capek bolak-balik. Kemudian seperti tadi menu aksi prodik, kemudian kita isikan saja satu semua. Oke, jadi saya coba sekaligus semua ya, bisa nggak ya? Ini tidak bisa ya. Oh mungkin semua tidak bisa, harus satu-satu ya. Kemudian kita isikan satu-satu. Ini kita lihat ya, ini invalidnya 369 ya. Nanti kita cek setelah kita perbaiki yang belum diisi ini ya. Kita cek apakah ini berkurang. Oke, kita isikan semua. Oke. Jadi ini bertujuan biar sekaligus ya, jadi kita tidak bolak-balik lagi melihat kolom validasi ya. Jadi isikan saja semua yang belum terisi. Jadi sehingga nanti setelah kita refresh yang simpan, maka sekaligus dia akan berubah menjadi valid. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, rekan-rekan semuanya. Kita isikan saja yang belum lengkap. Nah, ini banyak ya. Nah, belum lengkap kita isikan. Memang seperti yang kita ketahui bahwa setiap ada pembaharuan pasti selalu ada data yang invalid ya. Ini bertujuan untuk pembaharuan itu kan merupakan suatu pembenahan ya. Jadi tim pembuat aplikasi ini selalu meningkatkan kualitas atau kelengkapan data, sehingga data-data di versi sebelumnya akan menjadi invalid ya. Jadi pada akhirnya nanti Dapodik ini datanya bisa lengkap dan sempurna, sehingga tidak ada lagi isian-isian yang kurang atau tidak lengkap. Oke, kita isikan semua sampai selesai. Ya, ini terlalu banyak ya, terlalu banyak. Tapi ini memang harus kita sebagai operator ini harus cekatan ya, harus sabar dalam memberikan kelengkapan data yang ada di Dapodik ini, terutama dalam pembaharuan versi ya. Jadi tidak bisa secara instan begitu saja ya. Kemudian saya sarankan kepada rekan-rekan juga janganlah sekali-kali menggunakan aplikasi pihak ketiga, karena nanti bisa menyebabkan kerusakan sistem yang sudah dibuat atau disusun oleh tim pengembang pusat ya. Karena bagaimanapun yang ilegal itu tidak baik ya, tapi kadang-kadang ada juga yang ingin mencari jalan pintas ya, mungkin karena malas mengerjakan atau bagaimana. Nah, pada akhirnya nanti yang rugi adalah kita sendiri. Ini semua harus selesai, harus diisikan, semuanya harus terisi keadaan jumlah total dan
keadaan daripada nama sarana itu. Oke, sudah ya teman-teman ya, ini sudah semua, sudah saya isikan semua jumlah total dan jumlah baiknya ya, sudah semua, sudah pastikan jumlahnya sudah sesuai satu ya. Oke, kemudian kita langsung cek ke validasi. Nah di sini tadi 369 ya, jadi kita refresh. Nah dari 369 menjadi 322 ya. Jadi semua data yang invalid pada lab fisika tadi semuanya sudah hilang. Ya, begitu juga dengan yang lain ya. Dengan yang lain ketika tinggal ikuti aja langkah yang tadi, itu memudahkan kita supaya tidak bolak-balik melihat satu-satu ya. Nah, jadi isikan saja semuanya walaupun kita belum melihat data yang ada di kolom validasi lokal ini. Oke. Nah mungkin itu saja teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat tolonglah untuk meluangkan waktu untuk memberikan subscribe, like, share kepada kawan-kawan yang lain sehingga kami bisa membangun channel ini lebih baik lagi. Mungkin demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.